Baik, selamat datang dan selamat bergabung lagi dan ketemu lagi di tutorial struktur data. Ini pada kesempatan ini saya akan membahas tentang record, dan ini pertemuan ke-7. Dan pada pertemuan ke-7 ini kita perlu mempelajari ataupun membahas tentang record. Ya, record ini artinya ibaratnya adalah baris data, baris isi data, seperti kalau misalnya kita melihat misalnya seperti ini, kita akan menginputkan di dalam record itu terdiri dari yang pertama adalah field, kemudian ada di dalamnya record. Misalnya ini npm, kemudian nama, kemudian jurusan, kemudian semester, kemudian alamat ya. Jadi ini adalah merupakan field ya, field yang akan dijadikan diinputkan record di dalamnya ya. Jadi recordnya misalnya adalah npm 01019, kemudian nama adalah namanya misalnya Siska, kemudian jurusan TI, kemudian semester 3, kemudian alamat ya, alamat Jalan Damai ya. Oke, jadi yang disebut dengan field di sini adalah ini, disebut dengan field yang ini adalah field. Kemudian di dalamnya ada record. Jadi di sini ada record. Nah, ini adalah record. Nah, jadi itulah bentuk daripada record, isi daripada field. Ya, jadi dalam penerapannya di dalam struktur data, yaitu dapat diartikan ya, record itu adalah merupakan suatu struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Masing-masing elemen data tersebut disebut dengan field ya. Setiap field boleh berbeda tipe datanya. Jadi setiap field itu boleh berbeda tipe datanya. Misalnya npm tipe datanya adalah integer, nama tipe datanya adalah string, nah, begitu ya seterusnya. Jadi boleh beda ya. Kemudian mendeklarasikan tipe dari record, jumlah field, jenis tipe, dan datanya data yang dipakai. Data yang dipakai, mendefinisikan variabel untuk dilakukan operasi. Jadi pertama mendefinisikan tipe dari record, kemudian mendefinisikan variabel untuk dilakukan operasi. Kemudian selanjutnya ini tipe record ya. Tipe record ini yang dimaksud adalah ya, minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa record ya, ada bentuk data di dalam memori bentuk record, ada bentuk stack, dan ada juga bentuk array ya. Tipe pengenal ini kan dia akan mengenali ya field data yang ada di bawah ini, field 1, field 2. Apa nama datanya? Contohnya data mahasiswa, fieldnya apa saja ya, berarti npm, nama, jurusan. Kemudian tipe pengenalnya adalah mahasiswa ataupun data mahasiswa sama dengan record gitu. Jadi proses data mahasiswa tersebut nanti di dalam bentuk record. Kemudian selanjutnya contoh tipe record ya, ini rekam itu adalah pengenal ya, berarti dia akan merekam data tersebut ya dengan ketentuan fieldnya. Dengan ketentuan fieldnya adalah pertama name string 10, nama string. Jadi di sini
Angka yang 10 ini adalah angka yang menunjukkan bahwa maksimal NIM itu sebanyak 10. Begitu juga nama ini, nama maksimal 20 dan tipe data real. Larik rekaman sama dengan array. Array itu adalah jumlah banyaknya data yang akan diinputkan. Kemudian selanjutnya record. Kebanyakan pemakaian record berupa larik yaitu untuk pemakaian dalam jumlah besar ya. Jadi kalau sudah dikatakan record itu adalah dalam bentuk data sejumlah besar, dalam bentuk data jumlah besar sehingga itu perlu dilakukan yang namanya record ya, perlu dilakukan yang namanya record. Record pertama, record kedua, record ketiga dan keempat dan seterusnya itu dilakukan ya untuk mengelompokkan data tersebut ya ke dalam bentuk data yang sederhana ya. Kemudian tipe data himpunan. Tipe data himpunan ini adalah berbeda dengan tipe data yang lainnya. Kalau data himpunan ini perbedaannya adalah larik. Dengan larik, himpunan selalu dioperasikan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Itu perbedaan dengan larik. Ya, beda. Kalau larik itu dia melakukan secara larik pada himpunan dilakukan operasi secara keseluruhan ya. Bisa kita lihat di sini tipe pengenal, set of tipe data. Pengenal adalah nama perubahan atau pengenal yang akan dinyatakan sebagai tipe himpunan ya. Tipe himpunan. Tipe data adalah tipe data dari anggota himpunan harus bertipe ordinal ya. Jadi sudah ditentukan bahwa semua tipe data nanti yang himpunan tersebut maka itu diseleksi secara keseluruhan ataupun sama. Kemudian tipe data file ya. Tipe data file digunakan agar data yang telah terkumpul dapat disimpan ke dalam disk sehingga pemeliharaan data menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi dalam bentuk file bisa juga disimpan dalam bentuk. Jadi bisa juga dalam bentuk ya pemeliharaan data terdiri dari tambahan data, lihat data, koreksi data, hapus data dan cetak data. Itu adalah salah satu pemeliharaan. Program Pascal ya menyediakan 3 jenis file bertipe dan file teks dan file tag bertipe ya. Itu adalah bahasa pemrograman Pascal itu menyediakan 3 jenis file. Record adalah satu dimensi seperti array satu dimensi, jadi hanya satu baris artinya. Item data ya berurutan yang ada dalam record bisa mempunyai jenis yang berbeda. Contoh, mengorganisasikan 3 item data yang berbeda ke dalam struktur data tunggal. Contohnya NIP ataupun misalnya NPM, nama, berarti berapa NPM dan berapa nama dan berapa kelulusan. Jadi berdasarkan dari jumlah banyaknya data. Selanjutnya array record. Jadi array record ini di dalam tabel adalah dapat kita lihat ya kumpulan 2 atau lebih record. Deklarasikan array. Mendeklarasikan yang pertama adalah contohnya variabel mahasiswa array 1 sampai dengan 5. Array kemarin itu akan merupakan baris 1 sampai dengan 5 of record, name, string, kemudian nilai. Jadi disederhanakan ataupun dideklarasikan variabel record ya. Selanjutnya dapat kita lihat di sini adalah record dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan data item yang masing-masing mempunyai jenis data yang berbeda. Cara mendeklarasikannya record adalah bentuk umum deklarasi suatu variabel berjenis record adalah sebagai berikut. Tipe identifier sama dengan record, nama field 1 jenis ya, kemudian nama field 2 jenis, nama field n jenis. Contoh, variabel nilai record adalah nilai 1 integer, nilai 2 integer, kemudian n. Begitu juga seterusnya ya. Jadi disederhanakan dilakukan penyederhanaan variabel, mendeklarasikan variabel. Kemudian tipe data count ya record, kemudian customer nomor customer, kemudian integer. Jadi ya jadi cara mendeklarasikan record itu ya sama dengan mendeklarasikan stack. Kemarin stack kan misalnya adalah S.2 stack. Kalau ini akun sama dengan record
Jadi proses datanya nanti dalam bentuk record. Kemudian begitu juga seterusnya sama. Itu juga ya statement wait ya. Kemudian contoh ya seperti ini misalnya data npm, diinputkan data tersebut, dilakukan wait dan data do begin npm. Jadi dilakukan lagi penginputan kedua kali, diganti dengan nama, diganti dengan wait data do. Jadi istilahnya di sini adalah dilakukan pengurutan ya, pengurutan data ataupun pengisian data secara berurutan. Begitu juga seterusnya sampai dengan variasi. Ya, ini array tipe data, jadi dapat diuji di dalam yang sudah disusun di dalam bahasa pemrograman Pascal, dapat dilakukan nanti. Ini adalah data mahasiswa. Data barang. Data barang ini pertama dideklarasikan semua variabelnya dalam bentuk record ya. Itu juga sama ya, sama mendeklarasikan record. Nah, sama. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini.